kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa berada di tempat ini walaupun situasi dan kondisi tidak seperti yang pernah kita lakukan, ya. Namun bahwa Tuhan itu tetap baik di dalam kehidupan kita, amin. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Nah, itulah yang membuat kita tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan kita setia. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti ayat yang kedua, dan nanti ayat ke-12 kita bersama-sama. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca terdahulu. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para besar bersepakat bersama-sama melawan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah menjadikanku Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah diperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan dada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran dari para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kita sama-sama, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Ini yang kedua kali, minggu yang kedua ya setelah kita dirumahkan, setelah kita beribadah dari rumah masing-masing. Ini minggu yang kedua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kita lihat masih ada juga orang-orang lain, jemaat-jemaat lain yang tidak bergereja sampai pada hari ini. Kalau kita lewati di jalan-jalan, ya tapi kita bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama boleh bernyanyi, menaikkan pujian dan syukur kita, bahkan dengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan setia pada janjinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat Mazmur ini sebenarnya bagaimana kehidupan digambarkan pada zaman dulu dalam kerajaan Israel. Nah, ini sebenarnya kalau kita selidiki, ada yang berpendapat bahwa menulis Mazmur ini Daud. Ada berspekulasi, ada yang berkata juga tidak jelas. Tapi yang pasti, siapapun penulisnya ini, yang pasti adalah firman Tuhan. Amin. Nah, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka yang perkara yang sia-sia? Nah, ini sering terjadi ketika ada pergantian pertukaran raja. Nah, penafsir mengatakan kalau ini Raja Daud yang menulis, mungkin ini pergantian raja dari Raja Daud kepada anaknya Salomo. Ya. Nah, biasanya di dalam pergantian itu pasti ada kemelut. Coba kita bayangkan di dalam pemerintahan kita pergantian presiden kepada presiden yang lain, saling rebutan kekuasaan atau bagi-bagi kekuasaan. Yang satu diberikan kedudukan, nah ngomong sana ngomong sini, terjadi kemelut, terjadi huru-hara, ada yang memicu keributan. Ya, jadi kemelut sering membuat manusia takut situasi yang semakin semurau dan membuat manusia sering menjadi takut, memandang ke depan menjadi hal yang menakutkan. Ya, jangankan memandang ke depan atau mengarahkan hatinya ke depan,
Sekarang ini pun apalagi begitu. Ada kalanya orang berkata begini, ya jangankan pikirkan hari depan Pak, nah sekarang aja. Nah itu seperti itulah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Jadi memandang ke depan menjadi hal yang menakutkan. Ya, jangankan memandang ke depan, memikirkan keadaan sekarang saja sudah cukup menegangkan. Coba lihat kita situasi. Rusuhnya itu di mana? Disuruh tertib tidak bisa tertib. Kapan landai? Maksudnya itu tidak bertambah lagi jumlah yang terpapar corona. Kapan? Masyarakatnya tidak tertib, rusuh, semuanya saling menyalahkan, semuanya saya yang paling ini. Ada yang menasihati, Pak harus pakai masker. Kamu lah keterlaluan, membesar-besarkan saja, kau usah besar-besarkan. Bukan dibesar-besarkan, itu yang bikin rusuh. Kalau dia terpapar, yang lain akan kena. Kalau dia sendiri yang mati, masa bodoh kita kan? Tidak masalah. Tapi masalahnya orang lain menjadi kena, ini kan masalahnya. Jadi ribut, apalagi dalam pemerintahan tidak diberikan jabatan. Nah ini yang bikin ini mengacaukan. Nah terjadilah seperti itu penafsirannya ya di dalam Mazmur ini, bahwa di dalam setiap pergantian penguasa itu pasti ada masalah. Nah sekarang aja pemerintahnya begini, ibaratnya nih carut marut nih, ekonomi begini dan begitu, ya kan? Bagaimana nanti masa depan kita? Yang sekarang aja sudah begini, jangankan memikirkan hari esok. Karena sekarang aja udah sulit untuk dipikirkan gitu. Nah, seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang yang tidak takut, yang tidak memandang kepada Tuhan dengan kekuatan dan keberanian, berkata bahwa Tuhan adalah berkuasa atas segala-galanya. Apalagi kita sebagai orang percaya. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan, yakinkan diri kita bahwa Tuhan itu berkuasa. Percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mampu dan sanggup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan langsung memelas, jangan langsung gugur sebelum berperang. Berjuang sekuat tenaga, apapun yang terjadi biarkan aja rusuh bangsa-bangsa. Tapi aku dengan Tuhanku tenang, karena ada jaminan, ada pertolongan, ada pengharapan. Kalau orang berkata, Pak Samuel, jangan pikirkan yang akan datang sekarang aja. Kalau saya bilang, ya saya tetap berpikir masa depan. Caranya bagaimana? Ya saya tetap bekerja. Begitu. Jadi bukan hanya saya harus membelah, ya Tuhan kenapa nasib begini. Tidak seperti itu. Tidak menunggu. Tapi justru sering kita bilang itu jemput bola, bukan lempar bola. Lempar bola belum tentu diambil orang. Kita jemput aja belum tentu ada orang yang menyapa gitu. Apalagi berdiam diri, udah selesai. Nah, hidup orang percaya itu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, walaupun dalam kehidupan itu kacau, menegangkan, ibaratnya itu di dalam situasi kondisi yang menegangkan itu menjadi membuat semua penduduk dan semua manusia kalut di muka bumi, tapi orang yang percaya kepada Tuhan yakin akan pertolongan Tuhan. Jangan lihat itu badai, tapi lihat Tuhannya. Kalau kita melihat badai, aduh Tuhan pasti ini selesai nih, tenggelam nih, karam di kapal nih, tapi lihat Tuhan yang lebih besar. Ya kan? Siapa yang tidak terkena dengan masalah ini? Ada nggak? Nggak ada, semua terkena. Kaya, miskin, semuanya. Tidak bisa berkata orang kaya, enggak enak-enak aja, enggak. Ya semua dikurung di rumah kok. Apa bedanya dengan orang kita yang sederhana? Apa bedanya? Enggak ada. Kita di rumah, mereka di rumah. Ya kan? Nah seperti itu. Nah jadi masih ada harapan bagi mereka yang tertekan. Ada bagi kita walaupun tertekan secara oleh karena situasi, tetap masih punya harapan. Kenapa? Karena kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang tidak sudah mati, ya tidak punya harapan. Nah, bagaimana orang yang berputus asa, katanya mengeluh-ngeluh? Nah itu sebenarnya sudah tidak hidup. Secara kekristenan itu sudah tidak hidup. Ya, orang yang hidup itu masih tetap punya harapan. Itulah orang yang hidup. Itu sebenarnya mati sebelum dikubur. Ya kan? Kalau hidupnya hanya selalu memelas, mengeluh, ya kan? Menceritakan hanya penderitaan, tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Nah, terus Tuhannya di mana? Apalagi kalau kita sebagai orang yang percaya dan rajin ke gereja, tekanan itu tidak bisa membuat kita jatuh, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Boleh mengalami tekanan, tapi itu tidak akan dalam arti menghancurkan, tidak. Karena ada yang menopang tangan Tuhan. Ya kan? Nah, jadi dikatakan di sini, mengapa rusuh? Ya, bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-mereka yang perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia tanpa Tuhan. Tidak ada. Apapun. Ya kan? Nah, hal ini yang membuat manusia terkejut. Kalau kita melawan penguasa, penguasa pasti akan lebih berkuasa atas kita. Dia punya segala-galanya, punya persenjataan, punya alat. Apalagi Tuhan yang dilawan oleh manusia yang tidak takut kepada Tuhan. Siapa manusia bisa melawan Tuhan? Tuhan menguasai alam semesta, berdaulat atas segala-galanya. Itu yang membuat manusia terkejut. Kalau kita baca nanti sampai selanjutnya itu, Tuhan tertawa. Ya kan? Nanti akan kita bahas bahwa bagaimana Tuhan, apa penjelasannya tentang mengapa Tuhan tertawa begitu. Mengapa hanya Tuhan duduk bersemayam? Ya kan? Di singgasananya, di tatanya gitu. Dan dia tertawa. Apakah karena dia melihat manusia seperti itu? Betul. Karena dia melihat manusia yang merusuh, yang ingin melakukan segala sesuatu dengan usahanya tanpa pertolongan Tuhan. Menganggap bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu kepada manusia itu adalah tekanan, itu adalah belenggu, itu adalah penyekatan. Nah, sama seperti saat sekarang ini. Kadang-kadang orang berkata begini, di manakah Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kita sampai dibelenggu? Ini kan termasuk dibelenggu ya, nggak bebas. Merasa tertekan, anak-anak itu, yang lain bebas Pak, kesana kesini, kesana kesini. Masa saya enggak? Yang lain berkata di rumah aja, ya kan begitu. Yang lain berkata, enggak apa-apa, kesana kesini, kesana kesini. Gitu. Tapi di sisi yang lain kita katakan kepada keluarga kita, jangan keluar, lihat televisi berkali-kali, berulang-ulang dikatakan di rumah saja. Ya kan? Karena kita tidak tahu siapa yang sudah tertular, siapa yang enggak. Ya kan? Tanpa gejala, biasa aja seperti padahal dia sudah terpapar. Kalau di satu rumah ada 4, satu orang kena, 4-empatnya akan kena. Nah, itu masalahnya. Ya. Jadi ayat 1 sampai ayat ketiga ini menunjukkan di sini bahwa tidak ada yang satu peristiwa pun di dunia ini yang tidak membuat Allah maksudnya terkejut. Apapun peristiwa di dunia ini tidak pernah membuat Allah terkejut. Ya. Tidak pernah membuat Allah berkata atau kenapa terjadi? Tidak pernah seperti itu. Apapun yang terjadi di dunia ini, ya. Kemudian tidak pernah membuat Allah kalut. Apapun kejadian, tidak pernah membuat Allah kalut. Tidak pernah berpikir kenapa itu terjadi? Ada apa? Tidak pernah dia menjadi terkejut dan kalut seperti manusia. Oh, kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu manusia, tapi Tuhan tidak, ya kan? Di mata Allah keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk atau lebih liar, ya kan? Di mata Allah keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk atau lebih liar. Allah tetap tenang sambil mengarahkan setiap peristiwa untuk menggenapi rencananya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Sekali lagi, Allah tetap tenang sambil mengarahkan setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, untuk menggenapi rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Kita sendiri yang tahu di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pasti untuk kebaikan. Nah, kalau sekarang ini masa ini rencana Tuhan, ini dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Salah satunya contohnya di mana? Ya tadinya tidak pernah bapak mama makan bersama sama anak-anak, sekarang makan bersama, berdoa bersama. Yang tadinya kita tidak pernah bersekutu bersama-sama, sekarang setiap hari Selasa kita bersekutu bersama-sama, suami, istri, anak-anak. Jadi bertambah keeratan keluarga. Itu bukan rencana Tuhan. Ya kan? Karena kita ada di rumah, ayo makan bersama-sama. Ibaratnya keluarga, makan bersama-sama. Yang tadinya satu makan sembarangan, sesuai waktunya masing-masing. Sekarang karena di rumah, ayo makan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Baik nggak di pandangan Tuhan? Baik.
Itulah rencana Tuhan. Kadang-kadang kita berpikirnya, manusia itu berpikirnya terlalu jauh, terlalu buruk begitu. Kenapa begini dan kenapa begitu? Nah, kadang-kadang kita yang nggak lihat hal-hal yang seperti apa yang sudah kita alami sekarang ini. Kita nggak pernah renungan bersama, jadi pernah renungan bersama. Nggak pernah baca firman Tuhan, jadi pernah baca firman Tuhan. Pernah nggak kita bayangkan seperti itu? Atau kita biasa aja? Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara. Atau hanya renungan kita yang Selasa aja yang ketut ya? Apa saat di situ aja kita baca firman Tuhan atau bersekutu di rumah? Tapi saya pikir tidak. Dengan keadaan seperti ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, itulah rencana Tuhan menggenapi dari segala masalah dan perkara yang terjadi. Tuhan buat itu untuk menggenapi rencananya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Latar belakang pemazmur ini ya teksnya tidak menyediakan petunjuk secara eksplisit tentang latar belakang penulisnya. Di awal tadi sudah saya katakan, ada yang menafsirkan Raja Daud. Ya kalau Raja Daud menafsirkan, mungkin ada penafsir berkata begini, itu tentang yang tadi awal saya katakan, penobatan anaknya sebagai penggantinya menjadi raja. Ya, penafsirkan banyak, ya, berbeda-beda. Namun bukan itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan dan kita imani bagaimana Tuhan itu bekerja bagi orang yang percaya. Yaitu tadi seperti temanya itu bahwa Tuhan setia pada janjinya. Kemudian yang berikutnya, di antara banyak penafsir memang seperti saya katakan tadi, banyak yang memilih tentang raja bernuansa mesianis, Kristus. Kalau kita baca nanti itu tentang penobatan Kristus menjadi raja atas segala bangsa, berkuasa atas segala-galanya. Tahta kerajaan surga diletakkan kepada Yesus Kristus atau diserahkan kepada Yesus sebagai penguasa sampai kepada di sana. Nah, ayat 1 sampai 3 tadi berbicara keinginan tentang pergantian raja tadi yang sudah saya ceritakan. Israel saya ulang kembali. Bisa juga pentabisan, yaitu anaknya Salomo tadi menjadi raja. Kalau kita lihat di dalam Kisah 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 25 sampai dengan 26. Nah, ini coba kita baca. Panjang kalau dibaca semuanya. Ya, satu-satu. Ya, saya mungkin tidak harus bacakan ya. Bapak Ibu kalau bagi yang catat boleh nanti baca di rumah. Kemudian sesuai dengan janji Tuhan kepada Daud, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14. Bagaimana keturunan Daud itu nanti akan menjadi pemimpin. Kemudian Mazmur 2 ayat 8 sampai 10 ini, karena tadi tentang Mesias, maka bukan hanya Israel sebagai pemimpin pada saat itu di dalam kehidupan Raja Salomo yang sudah diangkat secara nasional atau bangsa Israel secara politik, bukan hanya di sana maksudnya. Kedatangan Kristus itu menyeluruh, holistik, seluruh bumi, seluruh dunia kerajaannya, memerintah maksudnya. Nah, seperti itu. Kalau kita baca di dalam Kisah 4 ayat 25-28, Kisah 13 ayat 32 sampai dengan 33 itu berbicara tentang kehadiran atau kelahiran Kristus di muka bumi. Jauh, ya 1000 tahun setelah Daud itu sudah diceritakan. Ya, dari Daud itu sampai ke Kristus 1000 tahun itu sudah diceritakan tentang kedatangan Kristus sebagai juru selamat. Nah, Ibu Saudara-saudara, jangan sanksi kalau ada orang lain yang berkata bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Nah, karena jauh-jauh hari sudah diceritakan tentang keberadaan dan akan lahir sebagai raja, dan itu yang membuat kita percaya. Ya kan? Kalau dia sesudah lahir baru diceritakan, nah tidak ada yang percaya. Karena jauh ribuan tahun sebelum lahir sudah diceritakan tentang Kristus. Nah, jika Mazmur ini ditulis oleh Daud, maka ada alasan yang kokoh untuk berserah kepada Tuhan, karena dia setia pada janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Raja Daud itu digenapi semuanya. Semuanya, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan, semuanya digenapi. Seperti itu juga kepada kita. Kalau Tuhan berjanji setia kepada Daud, Tuhan juga akan berjanji setia kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara dan kepada saya. Selamanya, tidak terhenti. Walaupun di sisi yang lain, ketika Daud melakukan ada kesalahan dosa, tetapi ketika ada pengakuan, maka dosa itu Tuhan tutup, Tuhan ampuni. Maka janji itu tidak bisa diputus. Itu terus berlaku sampai selama-lamanya, sampai kepada keturunan, sampai kepada kita saat sekarang ini. Kemudian
Sekali lagi, jika Mazmur ini ditulis oleh Daud, maka ada alasan untuk kita yang untuk kokoh, ya. Alasan yang kokoh untuk berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia setia pada janjinya, dan Tuhan mengontrol segala peristiwa secara sempurna. Jadi Allah bisa dipercaya. Allah tidak pernah lalai mengontrol salah satu pun di antara kita. Tidak pernah. Semuanya dikontrol oleh Tuhan. Ya, semuanya terlihat oleh Tuhan. Semuanya terkoneksi oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Semuanya. Itu yang membuat kita layaklah dia dipercaya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pantaslah Tuhan dipercaya. Ya. Kenapa? Karena dia setia pada janjinya, dan tidak ada satupun yang mampu menggagalkan rencana Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang mampu menggagalkan rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Kemudian karena Tuhan berkuasa di dalam Mazmur yang kedua tadi, ya, karena Tuhan berkuasa. Oke, jadi karena Tuhan berkuasa tadi atas bangsa-bangsa, apapun yang melakukannya tadi itu, maka tidak akan ada yang terjadi, oleh karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. Maka merupakan bangsa-bangsa tadi itu akan sia-sia. Persepakatan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan itu adalah kesia-siaan. Mengapa melakukan pemberontakan? Karena manusia merasa bahwa Allah itu gagal. Di mana Tuhan sih? Kalau Tuhan itu ada, kenapa hidup saya susah begini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa terjadi bumi begini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa semuanya kenapa? Ya. Jadi merupakan bangsa-bangsa itu sia-sia. Mengapa melakukan pemberontakan? Karena itu tadi. Yang pertama, manusia merasa gagal memahami kebaikan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita gagal memahami kebaikan Tuhan, kita akan menjadi salah penafsiran. Kalau kita anggap semua apa yang kita alami ini oleh karena Tuhan mengizinkan dalam arti permasalahan, tetapi bukan karena kehendak Tuhan, nah kita bisa salah. Ya, bisa kita salah mengerti. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang menjadi Tuhan itu tidak benar. Yang berarti kita gagal memahami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti pujian dikatakan, kalau kita menghitung-hitung kebaikan Tuhan, tidak bisa kita hitung, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa. Cuma manusia 10 masalah, 10 berkat, 1 masalah, kita fokus kepada yang satu. Itu masalahnya. Padahal masih ada 9 ini lebih, masih bisa menutupi ini, yang satu. Nah, itulah kegagalan manusia. Gagal kita mengenal kasih Tuhan, gagal kita mengenal kebaikan Tuhan, gagal kita menafsirkan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kemudian, mengapa bangsa-bangsa seperti itu tadi, mereka itu bermufakat untuk melawan? Karena manusia merasa dikekang, merasa dibelenggu, mereka tidak mendapatkan kebebasan, merasa diperbudak, jadi perlu membebaskan diri. Ya, jadi perlu membebaskan diri. Itulah pemberontakan manusia. Ingin bebas sesuai dengan kehendak hatinya. Kita kan kalau ada aturan-aturan kan sepertinya merasa dikekang. Padahal itu membuat kita lebih terjaga sebenarnya. Kalau di rumah umpamanya punya anak, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ke sana tidak boleh, begini tidak boleh. Aturan-aturan itu harus pasti dan yakin. Ya. Kalau itu dijalani dengan benar, itu bukan memberatkan, tapi membuat kita terpelihara. Ya. Kalau kita menolak, kalau kita melawan, itulah yang membuat kita merasa dibelenggu. Kalau kita melawan, itu yang membuat kita merasa tertekan. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, hati kita menjadi senang kalau kita melakukannya, ringan, ya kan? Lega perasaan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian terlepas dari besarnya usaha manusia, ya apapun yang dilakukan manusia, maksudnya berusaha untuk ini dan lain sebagainya, itu semuanya adalah kesia-siaan, ya kan? Atau membuat manusia itu menjadi tambah kacau, bukannya bertambah baik. Sementara di surga ada ketenangan. Kita baca ayat ayat 4 dan 6. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka.
Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melatih rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, Tuhan hanya tertawa melihat keadaan-keadaan manusia. Tuhan tidak gusar, Tuhan tidak kalut. Dia hanya duduk dan tertawa. Ini menunjukkan ketenangan di surga, Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan tidak perlu kasak kusuk, kenapa terjadi begini di bumi, kenapa terjadi begini. Bukan seperti kita manusia, aduh kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Tuhan tidak perlu seperti itu. Jadi bahwa Tuhan itu hanya duduk tenang, dia hanya tertawa. Dia bisa mengejutkan manusia dengan seketika dengan perbuatannya ketika manusia itu melawan Tuhan. Nah, dengan kata lain bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan hanya berdiam diri, dia hanya mengawasi, melihat dari surga, dia hanya tertawa. Ibarat anak-anak yang kita lihat bermain di situ, kadang-kadang kita tertawa begitu. Tapi dalam pengawasan, seperti itulah Tuhan. Tidak perlu dia, jangan begitu, tidak perlu, jangan begitu, tidak perlu. Itulah yang disebut Tuhan. Tidak perlu dia memerintahkan kepada dirinya atau kepada orang lain, harus begini dan begitu. Tidak, dia hanya mengejutkan orang dengan situasi dan kondisi. Nah, seperti sekarang ini, siapa yang pernah berpikir kalau terjadi seperti corona ini? Siapa yang pernah berpikir kalau baru bisa di lockdown itu? Siapa yang pernah berpikir bahwa manusia itu harus di rumah semuanya? Tidak ada yang pernah. Ya kan? Dan WHO bilang kan tidak akan bisa kita akan kembali seperti semula lagi. Nggak bisa. Kita harus bersahabat dengan virus corona ini. Nah, kalau Bapak Ibu saudara bersahabat, berteman. Sadari bahwa dia ada di situ, kamu jangan sentuh. Ya kan? Lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu namanya bersahabat. Walau dia ada di situ tapi tidak mengganggu, tidak membuat kita sakit dan meninggal. Seperti itu. Tidak bisa lagi kembali seperti dulu, tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin bilang katanya dari bumi ini. Nah, sekarang bagaimana kita mensiasati, khususnya masyarakat Indonesia, apakah tertib hidupnya atau tidak? Kalau tertib hidupnya, ada zona merah, ada zona hijau. Tetapi di dalam zona hijau pun harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak semena-mena juga, harus tetap menjaga kebersihan. Paling tidak cuci tangan sering, minum air, jangan sampai kurang. Jangan dari mana, kalau dulu kita dari mana tanpa cuci tangan, nyopot, makan. Ada aja yang begitu kan, bisa aja kita begitu. Kalau sekarang jangan. Tidak akan bisa lagi seperti itu. Harus selalu cuci tangan bersih. Itulah menjaga kehidupan kita. Nah, Tuhan tidak perlu begitu. Dia hanya bergerak mengejutkan. Nah, terkejutlah seluruh bumi, gentar seluruh bumi, sampai kepada Indonesia. Udah 60 sekian ribu. Sudah 30-an ribu lebih yang sembuh dan 2.000 lebih yang meninggal. Kalau saudara-saudara, tidak pernah kita pikirkan sampai sebanyak itu yang meninggal. Para medis dan masyarakat umum tidak pernah. Ya, terkejut lah. Ya Tuhan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Di sini nggak boleh. Ya, tetapi kita bisa melakukan dengan syarat-syarat yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kita taat kepada Tuhan, taatilah pemerintah sebagai utusan Tuhan di bumi ini untuk membimbing kita supaya hidup dengan tertib. Kemudian kalau manusia, maksud saya, tetap melakukan hal-hal yang seperti itu, berarti manusia itu salah. Melakukan maksudnya itu kerusuhan, memberontak kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang maha kuasa dalam segala-galanya, tidak ada lawannya, berarti manusia sia-sia. Apapun yang dibuat manusia untuk melawan Tuhan adalah kesia-siaan, percuma. Karena tidak bisa melawan Tuhan, ya, tidak bisa kita menguasai Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu, kalau itu memilih lawan Tuhan, itu salah namanya. Kita udah salah ibarat punya lawan, kita udah salah memilih lawan. Pilihlah lawan yang seimbang, jangan memilih Tuhan. Dengan kata lain, jangan memberontak kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak layak untuk kita berontak. Karena dia mampu melakukan apapun yang dia kehendaki dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya berbicara tentang Mesias tadi yang dijanjikan itu, ayat 7-9. Saya akan persingkat ya. Ayat 7-9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan
Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gali besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini berbicara tentang Mesias tadi yang saya katakan juga, tentang di mana dia yang menjadi raja di atas segala-galanya. Sebagai janji pengenapan Allah di dunia, ya, Mesias menjadi raja dan akan meruntuhkan atau meruntuhkan segala hal-hal yang tidak baik, yang pemberontakan, dan dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Nah, seperti itu. Kemudian respon terhadap Mesias, firman Allah bukan hanya sebagai pemanis rasa ingin tahu, ya, karena kadang-kadang kita kan hanya ingin rasa tahu aja, tapi dilakukan tidak. Nah, firman Tuhan bukan seperti itu, ya, tapi hanya membuat kita tahu yang penting. Nah, firman itu bukan hanya membuat kita tahu, yang penting ada perubahan yang menyertai pengetahuan kita. Harus punya pengetahuan Bapak Ibu saudara-saudara, supaya tidak salah menafsirkan firman Tuhan. Dan banyak kita lihat khotbah agama-agama sebelah, gitu. Anak kecil pun juga berkhotbah, dia nggak ngerti apapun yang dia katakan, nggak ngerti. Nah, itu jadi salah penafsiran. Tidak boleh. Harus punya pengetahuan supaya mengerti firman Tuhan, ya, disertai dengan pengetahuan, disertai dengan hikmah, supaya firman Tuhan itu benar-benar menjadi kehidupan kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi juga mempunyai kebijaksanaan di dalam ayat yang 10. Nah, ini diwujudkan melalui pelayanan kita kepada Tuhan yang penuh rasa hormat dan sukacita. Ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini menunjukkan rasa hormat dan rasa takut kita yang sungguh kepada Tuhan. Kesungguhan yang dituntut. Bukan hanya datang ke gereja, tapi kesungguhan ketika mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu yang dituntut. Dengan rasa takut dan gentar. Ini sebenarnya diungkapkan dengan bagaimana, ya? Rasa takut itu bukan rasa takut kepada setan, ya, tetapi rasa takut bahwa kalau merasakan bahwa aku butuh Tuhan. Dengan kata lain, kita memeluk kakinya, ya, kita mencium kakinya. Itu dengan rasa gentar dan rasa takut bahwa aku tunduk di bawah kuasa Tuhan. Seperti itu. Aku manusia yang tidak punya daya, aku manusia yang berdosa, tidak punya apa, aku tunduk di bawah kuasa Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian ayat 12-nya dikatakan, makna ini ditegaskan juga, mereka yang berlindung kepada Allah adalah orang yang berbahagia. Ayat 12, ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. 12, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi makna ini ditegaskan, mereka yang berlindung kepada Allah, orang yang berbahagia, orang yang diberkati, tapi bukan dibelenggu, tetapi dibebaskan dari dosa. Dibebaskan dari belenggu, bukan dibelenggu, tapi dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari belenggu, dibebaskan dari tekanan. Ya, kalau kita baca yang terakhir di dalam Matius 11 ayat 29 30, ini terakhir kita baca, ya. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, kalau kita taat ringan, tidak ada masalah kalau kita taati firman Tuhan. Tapi ketika kita melawan, itu yang membuat kita tertekan. Ya, itu yang membuat kita menjadi sepertinya Tuhan itu tidak adil. Padahal Tuhan itu tetap kasihnya setia. Sekarang, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan punya Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Engkau
bersama dengan kami dalam situasi dan keadaan apapun juga. Campur tangan Tuhan selalu Kau nyatakan dalam pribadi kami, dalam kehidupan kami, dan juga dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati semua jemaat Allah, baik yang ada yang ke gereja saat ini maupun yang belum bisa datang ke gereja, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka. Tuhan berikan kepada mereka pengertian yang benar akan Engkau. Tuhan ajar kepada kami untuk tetap melangkah bersama dengan Engkau, supaya apapun dimanapun kami berada, hidup kami tetap menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Karena inilah yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Terima kasih buat segala pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih buat segala pencobaan yang Kau izinkan, karena kami sudah mengalami kemenangan daripada Engkau, karena Engkau sudah memberikan kepada kami jawaban atas doa-doa kami. Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Tuhan, sungguh Engkau dahsyat adanya, sehingga tidak ada satupun di antara kami mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kami, karena kami semua mengatakan Allah-Mu ajaib yang mengasihi kami, Allah-Mu dahsyat yang mencintai kami, Allah-Mu maha kuasa yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak Tuhan akan mundur dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya dalam perjalanan Tuhan menjaga melindungi kami. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, kami telah berdoa, kami juga telah diberkati oleh Tuhan. Kami juga sedang membawa persembahan-persembahan kami kepada-Mu. Tuhan, tolong apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau memampukan kami. Mau kami melakukannya untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan masih tetap membutuhkan dana. Tuhan, berkati setiap rupiah yang kami bawa ke rumah Tuhan. Berkati perpuluhan yang kami bawa ke rumah Tuhan. Berkati ucapan syukur yang kami persembahkan kepada Engkau. Ya Tuhan, jadi Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Jadi Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Jadi Tuhan bahwa Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk membawa persembahan kami kepada-Mu. Ini bukti bahwa Engkau bermurah hati dan berkemurahan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hati kami, hidup kami Allah tetap melekat kepada-Mu, karena kami punya Allah, Allah yang selalu memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan, sekiranya engkau mendengar perintah-perintahku dan melakukannya, maka kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sukacita damai sejahtera-mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Diberkatilah kesehatanmu,